Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Oke adik-adik, sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, kita berdoa dulu ya agar pembelajaran hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua ya. Bismillahirrahmanirrahim, berdoa dimulai. Alhamdulillah, semoga doa kita hari ini dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua ya. Oke adik-adik, langsung saja kita mulai pembelajaran hari ini. Materi hari ini yaitu tentang strategi dan substansi dakwah Khulafaur Rasyidin. Oke adik-adik, langsung saja kita ke pembahasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah adik-adik, langsung saja kita mulai pembelajaran hari ini. Kita buka dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya lah kita masih bisa diberikan kesehatan serta kesempatan untuk melakukan aktivitas kita sehari-harinya. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW beserta para keluarganya dan para sahabat-sahabatnya yang telah mengantarkan kita dari zaman jahiliyah hingga zaman Islamiyah hingga sekarang ini. Oke adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang strategi dan substansi dakwah Khulafaur Rasyidin. Nah, dalam materi ini ada beberapa kebijakan yang akan dibahas. Yang pertama itu kebijakan dan strategi Abu Bakar As-Siddiq. Nah, kalian pasti bertanya, mengapa kita perlu mengetahui kebijakan dan strategi Khulafaur Rasyidin? Yang pertama itu yaitu dapat meneladani sifat Khulafaur Rasyidin dan bagaimana bijaksananya Khulafaur Rasyidin dalam mengambil keputusan. Nah, yang kedua yaitu mengetahui sejarah penaklukan kota Islam. Dan yang ketiga menambah iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengetahui pertolongan yang Allah berikan pada zaman itu. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya, yaitu kebijakan dan strategi Abu Bakar As-Siddiq. Nah, Abu Bakar menjadi khalifah hanya 2 tahun. Yang pertama yaitu 632 sampai 634 Masehi. Jadi masa kebijakan strategi Abu Bakar ini ada beberapa kebijakan dan strategi ketika memimpin masa itu atau negara itu. Yang pertama yaitu pembukuan Al-Quran dan peluasan wilayah. Yang pertama yang akan saya bahas, yang pertama yaitu pembukuan Al-Quran. Nah, dalam masa pembukuan Al-Quran ini, Perang Ridha menimbulkan banyak korban, termasuk sebagian para penghafal Quran. Kenyataan ini sangat merugikan sekaligus mengkhawatirkan jika semakin banyak penghafal Al-Quran gugur, akibatnya Al-Quran bisa hilang. Menyadari hal ini, Umar bin Khattab mencatat semua hafalan Al-Quran pada para sahabat yang masih hidup. Dengan demikian, Al-Quran dapat diwariskan kepada generasi mendatang. Yang kedua yaitu masa peluasan wilayah baru. Keberhasilan dalam Perang Ridha ini, ancaman dari dalam Jazirah Arab dapat dikatakan teratasi, namun ancaman dari luar sedang bergerak. Kekuasaan yang dijalani pada masa Khalifah Abu Bakar sebagaimana pada masa Rasulullah SAW bersifat sentral. Kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif terpusat di tangan Khalifah. Selain menjalankan roda pemerintahan, Khalifah juga melaksanakan hukum. Meskipun demikian, seperti juga Nabi Muhammad, Abu Bakar selalu mengajak sahabat-sahabatnya untuk bermusyawarah. Nah, ketika Abu Bakar menjabat sebagai Khalifah pertama, ia berusaha mewujudkan keinginan
tersebut dalam upaya memperluas wilayah kekuasaan Islam ke daerah Syria. Untuk keperluan tersebut, Abu Bakar menugaskan 4 orang panglima perang, yaitu ada Yazid bin Abu Syufan yang ditugaskan di Damaskus. Yang kedua yaitu Abu Ubaidah bin Jarrah ditugaskan di Homs sebagai panglima besarnya. Nah, yang ketiga yaitu Amru bin Ash ditugaskan di Palestina. Dan yang keempat yaitu Surahbil bin Hasanah ditugaskan di Yordania. Nah, ketika itu Syria berada di bawah kekuasaan Romawi, pimpinan Kaisar Heraklius. Sebenarnya pengembangan Islam ke Syria ini telah dimulai sejak Nabi akan wafat di bawah pimpinan Usama bin Said, namun terhenti karena pasukan Islam mendengar berita tentang wafatnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian ini dilanjutkan kembali pada masa pemerintahan Abu Bakar. Usaha perluasan ini dipimpin oleh 4 orang panglima dan diperkuat lagi dengan datangnya pasukan Khalid ibnu Walid yang berjumlah lebih kurang 1.500 orang. Juga mendapat bantuan dari Mutsana ibnu Haritsah. Khalid ibnu Walid sebelumnya telah berhasil mengadakan perluasan ke beberapa daerah di Irak dan Persia. Karena Abu Bakar mendengar bahwa Abu Ubaidah kewalahan dalam menghadapi pasukan Romawi Timur di Syria, lalu Khalid diperintahkan untuk membantu pasukan Abu Ubaidah. Tiap masa pemerintahan selalu ada hambatannya. Yang pertama, pada masa Abu Bakar menghadapi banyaknya kaum muslimin yang keluar dari Islam atau murtad karena mereka merasa lemah atas sepeninggal Rasulullah SAW. Yang kedua, pada masa Utsman bin Khattab yang dalam banyak menghadapi kaum barat untuk menawarkan masuk ke dalam Islam. Umar dikenal sebagai pimpinan yang tegas sehingga cikal bakal Syiah saat itu bisa diredam. Yang ketiga, pada masa Utsman. Nah, pada masa ini Utsman menghadapi tantangan berupa tuduhan kolusi karena mengangkat pejabat-pejabat pemerintahan dari kalangan keluarganya sendiri, dan di akhir hidupnya Utsman pun dibunuh. Pada masa Ali, terjadi pemberontakan besar-besaran oleh Syiah yang berakhir dengan kekeliruan kaum Syiah yang hanya mau menerima Ali sebagai ahlul bait, tidak dengan khalifah yang lain. Nah, adapun ibrah atau pelajaran yang dapat diambil dari sejarah perkembangan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin, yang pertama pada masa Abu Bakar adalah seorang figur pemimpin yang memiliki jiwa bersih, jujur, dan sangat demokratis. Nah, siap dikritik dan diberi saran, peduli terhadap keselamatan dan kesejahteraan umatnya. Apabila sosok pemimpin seperti Abu Bakar ada pada masa kini, pastilah kemakmuran dan keadilan akan merata pada setiap lapisan masyarakat. Nah, yang kedua pada masa Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini adalah seorang pemimpin yang pemberani terhadap yang hak, tegas menghadapi kebatilan, dan pandai berdiplomasi. Beliau juga telah merubah anak-anak padang pasir yang liar menjadi bangsa pejuang yang gagah berani, tangguh, disiplin tinggi, serta mampu menghancurkan Persia dan Byzantium. Beliau juga mampu membangun imperium yang cukup kuat dan luas meliputi Persia, Irak, Kaldea, dan Palestina. Apabila para pemimpin pada masa sekarang ini mau meneladani kepribadian Umar bin Khattab, tentulah akan terwujud stabilitas bangsa dan negara yang ampuh. Yang ketiga pada masa Utsman bin Affan. Nah,
pada masa Utsman bin Affan ini yaitu adalah seorang pemimpin yang berjuang meneruskan perjuangan para khalifah. Nah, pada pendahulunya beliau juga mampu melakukan perluasan wilayah kekuasaan yang patut dikenang. Beliau juga mampu membentuk Angkatan Laut Arab. Nah, cara kepemimpinan beliau yang patut dicontoh dan diterapkan yaitu sifat keterbukaan dan demokratis. Yang keempat, pada masa Ali bin Abi Thalib. Nah, Ali bin Abi Thalib ini adalah seorang pemimpin yang alim, gagah berani, tangkas, dan pandai bermain pedang. Seluruh potensinya dipergunakan untuk mengatasi perpecahan dan kekacauan dalam negeri. Beliau juga dilantik menjadi khalifah dalam situasi dan kondisi yang kacau, senantiasa untuk keutuhan umatnya. Apabila para pemimpin sekarang ini mau meniru kepemimpinan Ali bin Abi Thalib, pasti perpecahan dan kekacauan dapat diatasi dengan mudah. Nah, sejarah kebudayaan Islam ini itu merupakan pelajaran penting sebagai upaya untuk membentuk watak dan kepribadian umat. Dengan mempelajari sejarah, generasi muda juga akan mendapatkan pelajaran yang sangat berharga dari perjalanan suatu tokoh atau generasi. Dari proses itu dapat diambil banyak pelajaran, sisi-sisi mana yang perlu dikembangkan dan sisi mana yang perlu dikembangkan juga. Keteladanan dari tokoh-tokoh tersebut, pelaku sejarah inilah yang ingin ditransformasikan kepada generasi muda sekarang ini, di samping nilai informasi sejarah penting lainnya. Nah, itulah tadi materi tentang strategi dan substansi dakwah Khulafaur Rasyidin. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.